Sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa dengan para narasumber, tadi kita sudah mendapatkan keterangan dari Bang Andre Rosiade. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Kang Farhan. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu data fakta mengenai anggaran dan juga pembelanjaan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sejauh ini. Anda bisa saksikan di layar kaca anggaran belanja Kementerian Pertahanan 2019 110 triliun rupiah, 2020 127,35 triliun rupiah yang kemudian juga disebut sebagai anggaran kementerian yang terbanyak tentunya. Kemudian juga refocusing anggaran 2020 sebesar 117 triliun rupiah dan 2021 anggaran belanja yang diberikan kepada Kemenhan adalah 129,3 triliun rupiah. Kita lanjutkan dari data ataupun angka yang ada tadi yang sudah kami sampaikan, berapa sebenarnya pos belanja Kemenhan. Belanja alutsista ini 14,53 triliun rupiah. Kemudian perawatan 143 unit Alpung KRI Rampur Rantis sebesar 3,19 triliun rupiah dan perawatan 228 unit pesawat dan Almatsus ini sebesar 5,10 triliun rupiah. Selanjutnya kami juga bawa Anda untuk melihat spek ataupun spesifikasi dari helikopter MV-22 Osprey Block C. Ini jumlah 8 unit, kemudian juga kecepatan 500 km per jam, jenisnya adalah multi-role, kemudian juga produsen adalah Bell Textron. Kemudian juga kita bisa lihat mesin yang digunakan oleh helikopter ini adalah Rolls-Royce AE1107C. Harganya juga bisa saksikan 28,9 triliun dalam jumlah 8 unit tentunya harga tersebut. Kemudian juga kita lihat helikopter ini bisa menampung kapasitasnya adalah 24 personil. Kemudian kapasitas kargo eksternal 6,8 ton dan kapasitas kargo internal adalah 9 ton. Selanjutnya juga kita akan melihat bagaimana spesifikasi dari Eurofighter Typhoon milik Austria yang juga menjadi perbincangan kita di malam hari ini. Kita lihat jumlahnya rencananya akan dibeli sebanyak 15 unit. Harganya pada tahun 2003 adalah sebesar 33,6 triliun rupiah. Kemudian juga Austria ini melakukan pembelian pada tahun 2003. Mesinnya adalah 2 Eurojet. Kemudian juga kita lihat senjata yang ada di Eurofighter Typhoon ini, rudal AMRAAM, kemudian juga anti kapal, dan kita saksikan di layar kaca. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita kembali. Kang Farhan sudah bisa mendengar suara saya, Kang? Ya, sudah bisa mendengar. Apa kabar semuanya? Putri sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Kang Farhan, tadi sebelumnya kita sudah mendengarkan pernyataan ataupun keterangan yang sudah disampaikan oleh Bang Andre. Bang Andre berkata negara kita ini butuh modernisasi alutsista lewat 3 cara, begitu, lewat 3 mekanisme. Nah, ini kemudian apakah memang dengan membeli ataupun juga mendatangkan Eurofighter Typhoon ini merupakan salah satu solusi untuk bisa menutupi dari kebutuhan kita alutsista yang lebih modern di Indonesia, Kang Farhan? Oh pasti, karena dalam keadaan kekurangan, alutsista apapun yang kita beli itu tujuannya memang untuk memenuhi minimum essential force ya. Nah problemnya kita ini tidak pernah berhasil memenuhi minimum essential force sejak minimum essential force ini ditentukan oleh sejak periode sebelum 2014 bahkan. Nah jadi artinya apa? Artinya memang kita selama ini tidak pernah berhasil menemukan sebuah langkah strategis yang bisa berhasil merealisasikan minimum essential force atau kekuatan inti minimum untuk sebuah alat utama sistem kesehatan nasional. Mengapa itu bisa terjadi? Kembali ke pertanyaan, kita punya niat ya sih sebenarnya. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, saya sih melihat ada harapan ini tampaknya bahwa kita bisa masuk ke dalam arah yang benar, bahwa kita akan memfokuskan belanja alutsista kita untuk memenuhi minimum essential force. Tanda-tandanya sudah ada. Satu, ada komitmen 4,5 miliar
setir peluru yang akan diproduksi oleh Pindad selama 3 tahun ke depan. Tetapi tentu pertanyaannya adalah, coba tanya ke usernya, yaitu TNI dan Polri. Apakah TNI dan Polri merasa ini pilihan terbaik atau bukan? Nah, ketika masuk ke pertanyaan itu, selalu menjadi perdebatan yang tiada henti. Perdebatan di mana yang namanya produk kita ini sesuai nggak nih dengan spek yang tanda kutipnya enak dipakai gitu. Karena usernya adalah TNI. Itu satu. Langkah kedua adalah tentu melakukan research and development, lalu melakukan adaptasi teknologi. Ada satu PR besar kita yang belum selesai, dan ini ditagih terus oleh pemerintah Korea, komitmen di KXF. $2 miliar loh komitmen kita untuk mendapatkan satu prototipe pesawat jet tempur yang sudah masuk ke generasi 4. Teknologinya tentu tinggi. 20% komitmen tersebut baru dibayarkan /8-nya atau $250 juta oleh Menteri Pertahanan Pak Purnomo Yustiantoro kalau tidak salah. Problemnya adalah komitmen itu sekarang macet. Karena kita ada pemikiran bahwa kok rugi ya, udah bayar $2 miliar yang bisa menjadi satu skuadron pesawat udah jadi, itu malah cuma dapat satu prototipe pesawat yang 20%-nya milik kita teknologinya. Nah, ini kan kembali ke pertanyaan masalah apakah kita punya komitmen untuk melakukan pengembangan tersebut. Dan yang ketiga, tentunya adalah melakukan impor 100% dari alutsista yang ada. Apa yang terjadi dengan Typhoon di Eurofighter, ataupun kebimbangan antara, atau bukan kebimbangan lah ya, perdebatan antara polemik mau beli Osprey atau tetap mempertahankan helikopter MI, itu pun menjadi salah satu di antara sekian banyak permasalahan yang mesti kita selesaikan. Jadi artinya, intinya sih tinggal sekarang kita, komitmen kita sekuat apa nih untuk bisa memenuhi dulu minimum essential force. Baik, selanjutnya kita juga sudah terhubung dengan Bapak Soleman B. Ponto yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BAIS. Assalamualaikum, selamat malam Pak Soleman Ponto. Ya, selamat malam. Baik, Pak Soleman bisa mendengar suara saya ya? Bisa mendengar dengan baik. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak, kita tahu bagaimana rencana dari Pak Menhan ini untuk bisa membeli Eurofighter Typhoon. Cocok nggak sih Pak dengan yang dibutuhkan di Indonesia dengan segala spesifikasinya, dan apakah pembelian ini atau rencana pembelian ini tepat sasaran Pak? Jadi sebenarnya kan kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 itu kan tidak memungkinkan untuk membeli lagi pesawat bekas. Jadi kalau ini kembali ke pesawat bekas, itu sudah melanggar undang-undang. Karena dalam undang-undang yang tahun 2012 itu ada beberapa persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi apabila itu yang dibelikan adalah pesawat bekas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kalau lagi kita lihat Undang-Undang Pertahanan pasal 16, di sini Menteri Pertahanan itu hanya dalam lingkup kebijakan saja, tidak sampai memutuskan pengadaan. Nah, ini yang harus dibedahi juga. Itu sangat jelas diatur pada pasal 16 bahwa kebijakan pengadaan ada di tangan menteri. Kemudian pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user yang nanti memutuskan. Nah, sejauh mana user diikutsertakan juga kan belum jelas. Jadi ada dua undang-undang yang harus diperhatikan, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2000 dan Undang-Undang Pertahanan Negara. Nah, ini harus dilihat dulu. Kalau ini dilanggar begitu saja, untuk apa kita buat undang-undang yang sudah ada, kan begitu. Baik, ya baik. Bang Andre, kita sudah dengarkan tadi pendapat dari Pak Ponto, Pak Soleman B. Ponto, bahwa membeli pesawat bekas ini termasuk melanggar undang-undang, Bang Andre. Ya, tadi saya sampaikan, kita semua juga baru membaca di media. Saya lagi di dapil, Mbak. Nah, saya juga baru membaca di media, dan mendapatkan informasi juga baru sore ini kan. Nah, tentu yang saya ketahui adalah memang Pak Prabowo membangun komunikasi dan hubungan diplomasi pertahanan ke berbagai negara produsen. Tapi itu kan
belum ada keputusan apa-apa, tapi tentu nanti Pak Prabowo pasti berkonsultasi dengan Komisi 1 dan juga berkonsultasi dengan Presiden dan pasti tentu berkoordinasi dengan usernya. Dan tentu tidak mungkin seorang Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, mengambil kebijakan yang melanggar undang-undang. Semua tentu akan dikonsultasikan. Jadi saya rasa tentu nanti dalam rapat setelah masa sidang berikutnya yang akan kita 14 Agustus nanti, setelah itu tentu Pak Prabowo akan berkonsultasi dengan Komisi 1 kalau memang seandainya rencana pembelian itu ada. Yang pasti kan beliau sekarang terus melakukan diplomasi pertahanan, berkomunikasi dengan seluruh produsen yang mana yang mungkin kita bisa beli, kalau bisa ada transfer teknologi, atau ya kalaupun kita beli tentu harus dipastikan sesuai dengan postur kebutuhan pertahanan kita. Ditambah tadi geopolitik dan geostrategi, tidak mungkin kita beli barang yang diembargo oleh negara lain dan harus ada jaminan perawatan dan juga suku cadang. Tapi Mbak Putri, saya ingin sampaikan, saya berdialog langsung dengan Dirut Pindad ya soal pembelian 4 miliar butir peluru itu. Sebagai anggota Komisi 6 ya yang bermitra dengan BUMN, Pak Dirut Pindad melaporkan kepada kami dalam kunjungan resmi Bungker Komisi 6 ke Pindad. Pindad menyampaikan betapa senangnya mereka sekarang Pak Dirut Abraham Mose, Menteri Pertahanan Pak Prabowo yang sangat peduli dan sangat ingin membangun industri pertahanan. Bayangkan 4 miliar ya butir peluru itu hampir 20 triliun lebih ya. Lalu dengan pembelian itu Pindad bisa membangun pabrik baru ya, dan harapannya Pindad bisa menjadi industri pertahanan nomor 10 ya, masuk 10 besar di Asia. Ini luar biasa. Nah, soal spektek yang disampaikan Kang Farhan tadi, tentu tidak mungkin peluru Pindad itu tidak mumpuni. Peluru Pindad ini tentu sangat qualified dan tentu Kementerian Pertahanan dan TNI sudah menentukan spekteknya. Itu saya sudah tanyakan kepada Dirut Pindad dan jajaran manajemen Pindad sudah menjelaskan kepada kami. Mereka sangat senang dengan komitmen Menteri Pertahanan, beli senjata, beli peluru dan beli rantis. Luar biasa bahwa komitmen bahwa untuk mendahulukan kepentingan industri pertahanan dalam negeri itu prioritas bagi Pak Prabowo sesuai dengan arahan Pak Jokowi. Baik, Bang Andre, kita akan kembali fokus untuk berbicara mengenai Eurofighter Typhoon ini. Nah, ini kita sudah terhubung juga dengan Ibu Koni Rahakundini Bakri. Selamat malam, Bu Koni. Selamat malam. Baik, Bu Koni, ini kami dengar juga termasuk yang mempertanyakan rencana Pak Prabowo untuk bisa membeli pesawat bekas milik Angkatan Udara Austria, Eurofighter Typhoon. Alasan dan juga pertimbangannya, Bu Koni? Alasan apanya? Baik, Bu Koni bisa mendengar suara saya? Iya, apa? Baik, alasan apa? Ya, penilaiannya Bu Koni melihat rencana dari Pak Prabowo untuk membeli Eurofighter Typhoon? Begini aja lah, kalau saya sih sederhana saja, dengan segala hormat saya prihatin lah pada manajemen pertahanan kita. Karena begini, membeli sebuah pesawat tempur gitu kan, atau apapun alutsista, itu ada urutannya. Pertama dari decision. Decision itu kita bicara konsep, kita bicara assessment, kita bicara demonstration. Baru bicara tentang deliver dan use-nya seperti apa. Ketika deliver dan use kita bicara manufacturing sama in-service pastinya seperti apa. Nah, kemudian kita mesti bicara tentang dispose gitu. Itu satu hal tentang bagaimana menentukan sebuah alutsista itu dibeli. Kedua, Eurofighter. Fighter jet itu terbagi dua. Ada superiority fighter yang mengedepankan air dominance, bobot dan jarak jangkau yang jauh, ya kan, bobot senjata yang berat. Ada multi-role fighter. Dia itu pesawat serang permukaan. Fungsinya sekunder di tempur udara. Nah, fungsi Typhoon sebagai superiority fighter itu sudah dipenuhi oleh Sukhoi 27 atau Sukhoi 35 yang sudah kita miliki. Jadi mengapa tidak kita beli saja banyak Sukhoi tersebut? Pertama, itu akan memurahkan dan memudahkan logistik. Memurahkan sudah pasti, memudahkan logistik sudah jelas, dan secara operasional juga akan membuat TNI AU lebih bisa fleksibel. Nah, jadi faktor lain adalah faktor economic scale. Kalau di prinsipnya itu gampang lah. Kita harus bisa menjalankan apa yang disebut stock piping, ya kan? Artinya kalau kita beli sedikit itu jatuhnya akan mahal. Tidak akan memenuhi kaidah ekonomi kemas. Padahal dari awal Pak Prabowo sudah bilang kan bahwa defense spending untuk defense itu adalah investasi. Nah, kalau bicara investasi itu kita harus bicara procurement yang betul, yang harus smart procurement-nya. Mohon maaf dengan segala hormat, saya melihatnya ini tidak smart procurement gitu. Kenapa tidak smart procurement? Pak Prabowo mesti dengan segala hormat sekali lagi bedakan pada saat posisi beliau dan Kopassus sama posisi dia sebagai Menhan.
Kalau mau dibilang ini nasionalis, patriotis, bukan ini caranya gitu loh. Karena sebagai Menteri Pertahanan, beliau itu pengguna anggaran. Jadi beliau bisa kena 2 pasal nih kalau salah dalam memanage. Pertama, accountability processing-nya seperti apa, atau accountability of not processing. Saya mesti bicara ini karena ada berapa hari yang lalu berita tentang membatalkan 50 triliun pembelian alutsista. Membatalkan itu satu hal ya. Tapi harus disepakati membeli senjata itu bukan beli piring sendok gelas di mall yang bisa anytime dibatalkan gitu. Ada apa yang namanya roadmap pertahanan, ada yang disebut namanya kita mesti mencapai manajemen pertahanan menuju platform centric warfare, karena kita mau bicara tentang perang modern, dan platform alutsista ini harus artinya sebanyak mungkin unit, bukannya makin banyak ragamnya, tapi unit yang dimaksud itu harus sama. Nah, kalau bicara tentang perang modern, platform centric warfare ini kemudian akan menuju ke network centric warfare. Misalnya apa? Database kita harus sama. IFS, pesawat tempur itu selalu udah pakai IFS, namanya identifying friend or foe. Dia udah bisa tahu tanpa mesti pakai apapun, dia tahu itu pesawat musuh atau pesawat lawan gitu, atau pesawat kawan. Nah, bisa friendly fire misalnya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita itu gagal, maksudnya sudah bersusah mengumpulkan dana atau anggaran pertahanan, tapi kemudian kita tidak mampu melakukan procurement yang bisa akuntabilitas gitu loh. Misalnya gini, proses procurementnya seperti apa? Berantakankah, cepet-cepetkah? Misalnya saja, sekarang saya mau tanya, kalau mau bicara tentang pesawat tempur, apa kabar KFS KIX tidak? Bukannya itu dari dulu diperjuangkan oleh Kementerian Pertahanan. Berapa investasi sudah di-spend untuk KFS KIX? Sampai mana dia tahapannya? Terus dengan masuknya Euro Typhoon ini, ada berapa jenis nanti pesawat tempur? Ada F-16, ada F-35, terus ada F-16, ada Sukhoi 27, ada Sukhoi 35, ada fighter Typhoon, nanti ada juga KFS KIX. Nah, ini yang menurut saya, roadmap pertahanannya itu harus jelas dulu mau kemana. Boleh aja Presiden boleh aja minta beli di sana, beli di sini, beli maung 500 atau 5.000 juga. Tapi procurement itu ada proses, decision-nya, deliver-nya, use-nya, sampai dispose-nya. Nah, ini yang saya melihat tidak terjadi. Sehingga saya khawatir Kementerian Pertahanan ini akan memutuskan sesuatu yang bersifat nanti artinya belanja asal-asalan. Overlapping, logistik rumit, operasinya mahal, dan nggak bisa perang modern. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan hal ini bersama narasumber lainnya, tapi sesaat lagi.